Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Dimas. Silakan duduk, Mas. Gimana, Mas, kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah Oke. Sehat kan hari ini? sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mas Dimas, tahu nggak kira-kira kenapa kok Bapak panggil ke ruangan ini? Tahu Pak, karena saya menggunakan seragam yang salah. Menggunakan seragam yang salah. Kenapa salah? Ini hari apa? Ini hari Selasa. Hari Selasa. Terus Mas Dimas pakai seragam apa ini? Abu putih Pak. Abu putih ya? Ya. Ini berarti Mas Dimas sadar ya kalau Mas Dimas melakukan kesalahan hari ini ya. Tapi nggak apa-apa Mas Dimas. Membuat kesalahan itu kan wajar bagi semua orang. Pasti semua orang termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Meskipun kesalahannya berbeda. Nah, kan tetapi perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita sudah menyadari itu kan kita perlu untuk memperbaiki. Betul nggak? Betul. Yang terpenting bahwa Mas Dimas sudah menyadari. Oke, jadi saya memanggil Mas Dimas ke sini tujuannya adalah Bapak ingin membersamai Mas Dimas untuk kita mencari solusi bersama agar apa yang dilakukan Mas Dimas hari ini itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Setuju? Setuju. Kalau begitu mungkin ceritakan terlebih dahulu kenapa Mas Dimas menggunakan seragam Abu putih ini tidak menggunakan seragam batik. Pasti Mas Dimas punya alasan. Coba diceritakan. Ya, kemarin lupa mencuci seragam batik saya. Oh, kemarin lupa mencuci sendiri. Terus mencucinya kapan? Tadi pagi. Baru tadi pagi. Ya. Oke, kira-kira Mas Dimas, bagaimana keyakinan Mas Dimas ini untuk bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan hari ini? Saya akan menjadwal mencuci baju saya Pak. Membuat jadwal, Ya. mencuci baju. Biasanya Mas Dimas mencuci baju itu berapa hari sekali? Biasanya 3 atau 4 hari sekali. 4 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, setelah ini mau diperbaiki seperti apa? Kira-kira H-2 sebelum sekolah. Oh, H-2 sebelum sekolah ya. Nah, itu perlu dicatat atau enggak itu? Siap. Nah, diingat-ingat ya. Oke, berarti Mas Dimas sudah menemukan keyakinan baru untuk memperbaiki kesalahan hari ini. Semoga itu nanti bisa berdampak positif, lebih baik lagi terhadap diri Mas Dimas ke depannya. Bapak juga berharap keyakinan yang ini baru diyakini Mas Dimas ini bisa berkesinambungan dengan perilaku-perilaku yang lain. Karena di sini saya memandang Mas Dimas sudah baik kok. Hari ini kok tumben seragamnya berbeda. Ternyata alasannya seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini lebih menyenangkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mas Dimas, tadi kan sudah mengikuti kegiatan restitusi ya. Apa yang kamu rasakan sekarang setelah mengikuti kegiatan segitiga restitusi dengan Pak Latif tadi? Asik Pak, karena saya sudah mengetahui kesalahan saya dan sudah menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan. Oke, terima kasih. Andre, selamat pagi Andre. Iya, Gimana? Sehat toh? sehat Pak. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah Pak. Ya. Tadi sarapannya apa? Nasi Pak. Oke, Mas Andre, saya sengaja ini memanggil Mas Andre ke sini. Biar tidak apa-apa ya kita di perpus ya. Iya Pak. Karena tadi di ruangan sana dipakai. Jadi begini, ini boleh nggak saya ngobrol sebentar sama Mas Andre? Boleh. Boleh. Begini Mas Andre, jadi pagi ini kan saya tadi di depan gerbang itu melihat Mas Andre masuk gerbangnya itu jam 7 lebih 15 menit. Bener nggak? Benar Pak. Mohon maaf Pak, saya salah. Nggak apa-apa, buat kesalahan, namanya orang buat kesalahan wajar. Iya. Cuma salahnya berlarut-larut itu yang tidak wajar ya kan? Karena Mas ini baru sekali ya Mas Andre datang ke kantor, jadi wajar.
harapannya kan itu tidak terulang. Saya yakin Mas Andri pasti punya alasan kenapa kok hari ini datangnya terlambat, tidak seperti biasanya. Kira-kira apa itu? Pak, tadi malam saya tidurnya terlalu malam. Tidurnya terlalu lambat. Memang ada acara keluarga atau gimana gitu? Coba saya nggak bisa tidur tadi. Nggak bisa tidur. Oke, baik, tidak apa-apa. Saya paham bahwa yang pertama namanya orang itu membuat kesalahan itu hal yang wajar, dan termasuk bapak juga pernah melakukan kesalahan, datang terlambat waktu sekolah. Cuman yang jadi acuan kita kan bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Nah, di sini Mas Andri sudah menyadari kesalahan yang dilakukan, bahwa hari ini datangnya terlambat ke sekolah karena alasan tidurnya terlalu larut. Nah, kira-kira Mas Andri bisa nggak memperbaiki itu dengan suatu keyakinan baru? Insya Allah bisa Pak. Kira-kira apa? Mungkin saya bakalan tidur lebih awal sama bikin alarm Pak. Membuat alarm dan tidur lebih awal. Alarmnya jam berapa kira-kira? Jam 5-an. Jam 5, karena nanti jam 5 bangun, habis itu mandi, sarapan, sholat subuh ya. Harusnya tidak terlambat kalau kita membuat alarm dan bangunnya sesuai dengan alarm itu ya. Kalau tidurnya mau jam berapa kira-kira? Kira sebelum jam 11. Jam 11. Tadi malam tidur jam berapa? Tadi malam itu setengah 1. Oh, setengah 1. Tidur setengah 1, bangun Jam 6.30. setengah 7 ya. Ya benar kalau terlambat, karena bangun kamu saja sudah siangan. Baik, di sini Bapak senang karena Mas Andri sudah punya keyakinan baru untuk memperbaiki kesalahan hari ini. Harapannya Mas Andri bisa menerapkan keyakinan baru itu untuk kedepannya dapat meningkatkan kualitas Mas Andri secara pembelajaran nanti ketika tidak terlambat itu kan otomatis tidak tertinggal pelajaran juga, ya kan? Terima kasih. Sekali lagi, senang nggak dapat pemahaman baru itu? Alhamdulillah senang. Bisa menciptakan keyakinan baru. Terima kasih banyak. Silahkan bisa kembali ke kelas. Setelah ini pelajaran siapa? Bu Fatika. Bu Fatika, pelajaran bahasa Inggris, bahasa Jawa. Ya. Oke, terima kasih ya sudah mau ngobrol dengan Bapak. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Terus setelah mengikuti kegiatan tersebut, apa yang sekarang Mas Andri rasakan? Asik Pak, saya jadi bisa mengetahui kesalahan saya secara sadar dan saya bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.